Bentar kawan-kawan. Ini datang juga bibit kecambah. Nah, ini kawan-kawan. Halo guys, salam rantau, salam kuku-kuruyuk. Hari ini kita mau buat pipa karena kemarin saya kedatangan bibit ini. Sana ya kawan-kawan. Itu bibit sana itu kawan-kawan. Itu harus disiram karena kemarin datang. Jadi tiap harinya itu harus disiram. Jadi karena selangnya tidak sampai, jadi kami itu tadi beli pipa kawan-kawan. Ini pipa yang akan kami sambung di sini. Dan sekarang kami kerja dulu pipanya, biar bibit yang kami tanam kalau disiram itu sangatlah mudah. Tinggal ditarikkan selang saja dan langsung disemprot saja. Halo guys, salam rantau, salam kuku, kuruyuk. Ini persiapan bibit yang akan datang kawan-kawan. Nanti kemungkinan 1 minggu lagi yang 1000 kecambah bibit sawit itu akan datang. Jadi kami sudah mempersiapkan ini pot-pot yang akan segera ditanam. Tuh kawan-kawan. Dan itu tadi tempat bibit yang 1000 kecambah yang nantinya akan datang dan siap kami tanam. Yo, sudah keluar airnya kawan-kawan. Wah, alhamdulillah airnya sudah keluar dan saatnya kami sambung saja. Dan di sini saya siapkan dulu selangnya. Ini selangnya. Sampai sana kawan-kawan. Itu selangnya kita mau gulung dulu. Baru kita mau sambung tadi yang di sana. Tadi yang lagi dibuat. Kita sambung baru kita alirkan ke sawit yang baru datang itu. Bibit kalau masih kecil begini harus rajin disiram kawan, biar daun-daunnya itu semakin menghijau. Bibitku ini baru berumur 8 bulan ya kawan-kawan, ya masih butuh perawatan. Dan di sini saya mau cari kayu dulu buat penyangga itu kerannya tadi. Kita pakai ini saja buat penyangga kerannya biar tidak patah pipanya kawan-kawan. Tapi kita pasang kerannya dulu kawan. Nanti kalau kerannya sudah jadi, tinggal kita pasang selangnya saja. Jadi ini bibit yang kecil-kecil lalu sudah besar kawan-kawan. Nih. Sampai sana. Waduh, mana airnya tidak keluar lagi? Jangan-jangan airnya ini kesumbat. Tapi di sini saya coba putar-putar dulu kerannya. Oh, ternyata yang merah-merah itu agak tersumbat kawan. Pantesan saja airnya itu tidak keluar-keluar. Saya itu kadang masih berpikir-pikir juga kawan. Orang sudah menikmati hasilnya, saya masih siram-siram bibitnya. Ya, tapi saya sangat bersyukur sekali juga kawan, karena sudah bisa punya kebun sawit sendiri. Bagi kalian yang pengen punya kebun sawit, ya saya doakan juga semoga kalian cepat punya kebun sawit sendiri.
Ini sudah siap ditanam. Nih. Karena kemarin saya kekurangan bibit, jadi bibit ini yang besar-besar ini saya beli. Ini satu begini ini 50.000 kawan-kawan. Satu begini ini 50.000 saya belikan. Ini kemungkinan lusa kita sudah tanam. Jadi besok itu kita sudah kasih turun alat berat ya kawan-kawan buat kerja di kebun. Setelah semua sudah dikerjakan di kebun, barulah kita turunkan ini alat. Ini kita turunkan ini bibit di kebun. Kawan-kawan, jadi seperti ini. Bagus sekali kawan-kawan. Ini yang masih kecil. Nih. Ini yang sudah besar. Jadi yang ini kita akan siap tanam kawan-kawan. Orang lain sudah memetik hasilnya. Kita baru merintis, baru menanam kawan-kawan. Aduh, masih mau menunggu 3 tahun. Lama kawan-kawan. Ruyuk. Hari ini saya mau menunggu bibitku datang ini kawan-kawan, diantar sama kurirnya, tapi kok belum datang-datang ini. Itu saya pesan lalu itu 1000 biji kecambah. Bibit kelapa sawit. Pokoknya bibit kelapa sawit unggul kawan-kawan. Kamu nggak usah pergi. Nah itu. Sana kurirnya kawan-kawan sudah datang. Ini nih. Kawan-kawan. Ya, dia cari-cari apa ini kurirnya ini. Ya. Ini dia. Sudah datang, ya. Kawan-kawan. Tapi tahu juga rumah tadi? 45 ya Pak? Hah? 45.000. 45.000. Ya betul. 45.000 ongkos kirim. Yeay. Oke, terima kasih. Mari Pak. Ya, kasih Mas. Ini 1000 biji kecambah. Asli ini kawan-kawan nih. Asli, akhirnya datang juga setelah 5 bulan ditunggu-tunggu kawan-kawan. Akhirnya hari ini datang juga bibit kecambah. PPKE apa ini? Varietas apa ini? Kalau nggak salah ngambi ini. Kalau yang saya tanam itu 500 pohon itu PPKS Ten 1. Ini yang ngambi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya datang juga setelah 5 bulan kita tunggu-tunggu. Dan hari ini kita langsung bibit saja kita tanam. Oke kawan-kawan, ikuti terus ceritaku. Jenis yang ngambi itu kawan-kawan tuh 1050 butir. Oh, gratis 50 butir kawan-kawan. Tanggal pengiriman 29/2026. Oke kawan-kawan, ini. Jadi kalau kalian lihat yang kuning-kuning begini berarti asli. Nih, perpak dos agak oranye begini. Ini asli ya kawan-kawan. Selain begini tuh mungkin palsu ya. Nih. Jadi karena polybag bibit sawitnya itu kurang 1. Kan kemarin saya beli di Shopee ya kawan-kawan, tapi cuma khusus 1000 biji. Saya sudah hitung, ternyata pas kecambahnya datang itu ada gratis 50 butir. Gratis 50 butir, jadi kurang lebih satu rak gitu kurangnya. Jadi kita mau pergi beli dulu di toko sana. Oke kawan-kawan. Tidak pakai lama, saya langsung pergi saja. Dan jarak rumah dengan toko itu ya sekitar 6 km ya kawan-kawan.
Ini sih. Oh ini. Yang besarnya ini ada? Nih, kawan-kawan. Iya. Iya. Cuma ini kecil-kecil masih. Kecil ini kawan-kawannya. Ini kayaknya buat bibit rica. Jadi kita cari yang besar. Oh itu ada. Sana aja, masuk. Ini yang besar nih. Dari masukin gitu. Terima kasih kak. Dan langsung kita buka saja dosnya. Wah, ternyata ada hadiah topinya, kawan. Dan di sini saya suruh bapakku langsung pakai saja topinya. Wah, kayak terasa petani asli nih, kawan. Oh, ternyata ada buku panduannya juga. Jadi kalau bagi kita pemula seperti saya begini, sebaiknya sambil ditanam, sambil melihat panduan ini. Tunggu dulu kawan, tapi ini kertas apa ya? Oh, ternyata ini sertifikatnya. Wah, ada tanda tangannya dengan nama aku ini kawan. Kalau asli ini seperti ini kawan-kawan. Jadi dia ada sertifikatnya. Nih. Tuh. Nih, kawan-kawan. Dan langsung saja, kami buka saja kecambahnya dari plastiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah plastiknya dibuka, kita langsung campurkan ke dalam airnya saja. Tapi menurut panduannya, sebelum kecambah ini ditanam, kita campurkan dulu airnya. Ya, biar basah mungkin kawan. Jadi kecambahnya itu seperti ini kawan-kawan. Ini apanya? Akarnya ini Pak di bawah ini. Ini akarnya. Jadi kalau mau ditanam itu seperti begini. Akarnya itu di bawah. Mainan itu. Lamanya ini kawan-kawan ditunggu ini. Bibit kecambahnya datang 5 bulan. Jadi sekarang itu kalau kalian bayi kalian yang mau pesan kecambah itu 5 bulan baru datang. Jadi kalian itu siap-siap untuk menunggu. Ini kawan-kawan nih. Harga kecambah kelapa sawit ini yang bibit unggul itu sekitar 8.500 per biji itu. Harga berlaku untuk semua varietas kecuali DXP 540 NG. Itu selain itu harganya itu 17.000 per butir. Nih. Itu bibit unggul ya kawan-kawan. Nih. Jadi kalian yang kalau mau beli bibit kelapa sawit yang khusus di di orang-orang itu di kampung-kampung, kalian harus minta dulu surat begininya ya kawan-kawan. Kalau ada surat begininya berarti yang mereka jual itu asli. Kalau mereka tidak ada surat begininya, itu kemungkinan yang mereka jual itu bibit cabutan. Ya seperti itu ya kawan-kawan. Jangan sampai kalian salah bibit, kan kasihan. Kalian sudah tanam 3 tahun, capek-capek pupuk, padahal itu bukan bibit unggul. Nanti ujung-ujungnya ya memang 5 tahun memang dia buah kawan-kawan, tapi kalau lebih dari 5 tahun itu tidak bakalan buah lagi. Setelah bibitnya direndam, ya kurang lebih 10 menitan. Kami langsung saring saja. Ya, ini kawan-kawan. Saatnya kita tanam dulu di polybag yang tadi kita beli. Aduh, mantap rumah-rumahnya juga. Dan di sini bibit kecambahnya langsung kami tanam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kecambah yang kami tanam hari ini, ya semoga bibitnya itu subur kawan. Bismillah saja. Dan saya juga ini baru pertama kali menanam bibit kecambah sawit ini. Ya, kalau saya salah menanam, wajar saja kawan, soalnya baru pertama kali. Ya, jadi beginilah kawan, kalau masih proses menanam bibit sawit. Orang lain sudah menikmati hasil, ya kami baru mau menanam.
Dan kata bapakku, kalau bibitnya sudah 1 bulan, saatnya kita pindah ke koker besar. Kalau sudah mau dipindah ke koker besar itu, ya kemungkinan agak sibuk kawan. Karena masih mau mempersiapkan tanahnya lagi. Apalagi yang ditanam ini sekitar 1050 biji. Salah kawan-kawan, salah tanam saya. Baru sudah banyak saya tanam ini. Lihat itu. Nih, ini sudah semua ini saya tanam ini. Ternyata salah. Salah tanam, astaga. Terpaksa kita ulangi lagi dari awal ini. Kita cabut lagi diubah. Nih, ini kan. Ini gini cara tanamnya itu. Tadi kan saya kira ini akarnya ini dua-dua langsung ditancapkan begini. Ternyata ini tunasnya. Nih, tunasnya jadi dia ditanam seperti begini. Tek. Nah, gini dia. Saya tadi semua saya tanam begini. Nih, ternyata harus begini kawan-kawan nih. Gini. Nih, seperti gini. Jadi pucuknya saja kasih kelihatan. Aduh, salah. Mau tidak mau kita lanjut lagi dari awal, diulang lagi. Namanya baru pertama kawan-kawan. Wajar lah baru pertama, nanti kalau sudah berikutnya pasti sudah lancar. Bismillah. Firasatku memang dari awal itu kayak tidak enak. Dan ternyata bibit kecamba yang saya tanam dari awal itu ternyata salah kawan. Tunas dan akarnya langsung saya tanam semua. Dan akhirnya saya kembali lagi dari awal untuk memperbaikinya. Waduh, kalau kembali dari awal kayak begini bisa sampai malam selesainya kawan. Mau tidak mau, akhirnya kami perbaiki lagi. Karena bibit kacambanya sudah direndam semua, jadi sudah terkena air kawan. Makanya harus kami tanam semua, tidak bisa ditunggu besok. Kalau bibit kecambanya ditanam besok lagi, bisa jadi kecambanya itu akan busuk. Jadi mau tidak mau, kita harus tanam semuanya malam ini juga. Ya beginilah kawan. Kalau kita baru pertama kali tanam nih, makan waktu soalnya tadi salah tanam. Jadi saya ulangi lagi, saya ambil lagi nih. Yang saya tanam ini saya cabut lagi, baru saya tanam lagi. Hampir saja dia tidak hidup. Satu biji begini kawan-kawan 8.000. Nih satu biji begini. Sebenarnya bukan karena harganya yang begitu mahal sih kawan-kawan, tapi lamanya datangnya itu loh. Kita pesan itu sampai 5 bulan baru datang. Jadi kalau tidak hidup itu kayak lucu sekali. Sudah tahu sekarang bibit susah. Sebenarnya ada sih bibit-bibit yang dijual, tapi kita takut juga beli. Takutnya itu bibit abal-abal. Sekarang sudah maghrib kawan-kawan, tidak dirasa sudah malam tapi belum selesai. Aduh. Padahal tadi sebenarnya sudah selesai kawan-kawan, cuma saya salah tanam tadi. Jadi saya ulang dari awal. Ya sekarang sudah waktunya azan maghrib karena tuh azan berkomandan ya.
kita akhiri dulu sampai di sini kawan-kawan. Nanti mungkin sebentar kita lanjut lagi. Saya nggak tahu ini. Nih masih banyak. Saya tidak tahu ini kalau bermalam mungkin busuk ya paling. Jadi harus diselesaikan kayaknya ini malam. Oke kawan-kawan, nanti kita lanjut, kita sholat dulu. Hari sudah gelap dan bapakku lagi memasang lampunya. Soalnya kalau tidak pakai lampu, pasti tidak kelihatan kawan. Kita pakai lampu biar terang. Jadi kita mau tanam bibitnya itu enak. Nah ini sudah tidak berisik karena tadi itu di belakang itu yang suara burung-burung tadi itu burung walet di belakang itu kan kawan. Jadi musik-musiknya tadi saya sudah cabut coknya. Jadi sudah tidak terlalu beribut. Ya beginilah proses kami kawan yang lagi merintis jadi petani sawit. Nanti kalau suatu saat sawitnya berbuah, saya ingin melihat lagi video ini kawan, biar bisa teringat kembali bagaimana susahnya saat merintis. Tinggal bagian sini saja. Nih, ini yang belum ditanami. Ya, kalau begitu kita lanjut lagi. Bismillah. Sedikit lagi kawan-kawan. Ayo, gambate. Ayo gambate kawan. Gambate itu kalau bahasa Jepangnya artinya semangat. Minasan gambate kudasai. Semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar. Dan suatu saat nanti hasilnya akan kita nikmati kawan. Bismillah saja. Ya, terima kasih buat kalian semua kawan yang sudah mengikuti ceritaku, sudah mensupport saya dari awal saya berangkat ke Jepang sampai pulang menjadi petani sawit. Pokoknya terima kasih banyak ya kawan-kawan, dan saya doakan semoga kalian semua sehat selalu. Alhamdulillah sudah selesai juga kami tanam kawan-kawan. Nih. Aduh ya Allah, itu sudah selesai. Nih, selesai semua tuh. Ini selesai semua. Totalnya itu ada 1000 kecambah. 1000 tapi kalau kita pesan 1000 gratis 50 biji kecambah. Jadi 1050 biji. Ya segitu kan. Ini lebihnya karena kurang kokernya ini. Ini rak-raknya ini kurang, jadi ditambah pakai koker. Ini kawan-kawan. Sekali. Ya, jadi begitulah kawan-kawan. Namanya kita masih merintis kebun sawit ya. Semoga kecambah yang kami tanam ini bisa tumbuh subur. Ya, dan bisa kita nikmati 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian. Oke kawan-kawan, aduh, orang lain sudah panen ini, sudah menikmati hasil, kita baru buat tanam kecambah ini kawan-kawan. Aduh, mana ini? Ya, oke lah kawan-kawan, yang namanya kita masih berproses. Yang penting kita berusaha saja kawan-kawan. Kita berusaha, meskipun lambat ya, yang penting tidak berjalan di tempat. Oke kawan-kawan, ikuti terus cerita saya sampai akhir kawan-kawan. Kalau perlu sampai nanti berbuah. Oke kawan-kawan, mungkin sampai sini video dari saya. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Salam rantau, salam kuku-kuku, kuruyuk.